Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan happy cuan ya untuk teman-teman yang hari ini udah cuan karena indeks kita naik lumayan nih hari ini. Seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi saham yang kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan ya, klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk yang mau request saham selanjutnya untuk dianalisa, maka jangan lupa requestnya itu di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas ya untuk join. Bagi yang belum join silakan join. Di sana teman-teman juga bisa saling sharing dan tanya-tanya. Bagi teman-teman yang tertarik menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka ini caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, dan pilihan sekuritasnya ini ada banyak nih, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Gak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama lagi dengan sekuritas lainnya. Fitur apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan nanti? Jadi ada grup komunitas khusus untuk nasabah. Di sini teman-teman bebas ya saling sharing dan tanya-tanya dengan para mentornya. Jadi mentor ini ada banyak juga. Mau konsul portofolio juga boleh, silakan. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan chart dan screener khusus untuk nasabah. Lalu ada edukasi secara berkala dan tentunya teman-teman akan mendapatkan inspirasi saham. Inspirasi saham ini itu kayak stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Jadi diharapkan teman-teman rajin untuk belajar karena itu kita ada edukasinya. Jadi teman-teman juga bisa analisa secara mandiri. Jadi nggak kena pom-pom dengan pihak-pihak lainnya. Bagi yang mau tanya-tanya ataupun ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung aja hubungi adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di nomor WhatsApp 0819 0506 8073. Chart yang saya pakai ini adalah chart untuk para member Wisdom and Invest. Kalau pakai chart ini tuh enak banget karena dia udah ada sinyalnya. Jadi sinyal beli dan sinyal jual ya, berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Kita tinggal ngikutin doang segitiga hijau dan merahnya. Tapi hati-hati jangan sampai salah ya cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart dari Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita langsung masuk ke analisanya. Untuk TINS, dia belum ada sinyal untuk entry ya, jadi segitiga hijaunya ini belum ada. Dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi masih belum oke. Pixelnya masih merah-merah, juga masih belum oke. Dan momentumnya yang di bawah ini adalah momentum ya, dia masih berwarna merah juga. Walaupun memang secara tren sudah membaik, tapi selama dia berada di bawah garis win line, itu masih belum oke. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini ya, harga low-nya yaitu 15.15. Karena dia masih downtrend, ini masih belum cocok untuk di swing. Dia masih di bawah garis win. Akan lebih bagus kalau dia udah breakout dari channel downtrendnya ini dan dia udah bertahan di atas garis win line. Jadi kayak di sebelah sini ya, ini bagus, di sini juga bagus karena dia berada di atas garis win line. Jadi potensinya walaupun dia mantul dari support sini, tadi support 15.15 ya, potensinya dia hanya akan menuju ke resist selanjutnya, itu ada di sebelah sini. Ini garis win. Di sini angkanya ya untuk garis win yaitu 1570, ataupun ini ada resist secara horizontal di 1575. Ataupun di sini juga ada nih yaitu resist downtrendnya di 1620. Jadi kalau misalnya udah sampai ke area resist, sebaiknya teman-teman juga SOS. Karena potensinya dia bisa melanjutkan penurunannya ke bawah nih, kecuali dia bisa breakout dengan volume yang cukup lumayan. Sinyal entry-nya yang bagus itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben-Hur yang semakin menanjak ya. Jadi kita menunggu sinyal valid yang seperti di sebelah sini nih.
TLKM dia juga belum ada sinyal entry, dia masih sideways. Jadi kalau sideways, segitiga hijau dan merahnya kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Pixelnya merah-merah, masih belum oke. Momentumnya juga berwarna titik pink nih, jadi masih belum oke. Yang bagus adalah ketika dia segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya ada ya berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak nih. Jadi kayak di sini. Nah, di sini adalah saat yang oke. Supportnya kita bisa gunakan support di sini karena dia harga low ya. Supportnya yaitu di 3280, di bawahnya juga ada support lagi yaitu 3240. Potensinya kalaupun dia mantul ya, artinya dia hanya akan ke resist terdekat atau di sebelah sini. Garis winanya juga bisa sih jadi resist, yaitu angkanya di sini ya 3370, ataupun kita pakai resist yang di atasnya di sebelah sini 3500. Jadi potensinya dia hanya bergerak di area range ini nih. Dia masih bergerak seperti ini ya. Kalau dia breakdown dari supportnya, artinya potensinya dia akan testing 3240-nya. Kalau jebol juga dari 3240-nya, maka sebaiknya teman-teman exit karena artinya tidak oke lagi. Akan lebih bagus kalau dia sudah breakout ya ke atas 3500. Karena si TLKM ini secara weekly atau secara major trendnya dia juga masih downtrend nih. Dia masih ada downtrend. Kalau kita cek ke time frame yang lebih lebar ya, dia di sini ada downtrend line dan dia belum berhasil breakout. Jadi akan lebih baik kalau dia sudah naik ke atas resist downtrendnya itu. Jadi udah keluar ya dari fase downtrend. Untuk Wika ini juga sama, dia belum ada sinyal untuk entry, jadi segitiga hijaunya tuh belum ada. Sinyal entry-nya yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Jadi seperti di sebelah sini ya. Ini memang waktu awal muncul dia masih berwarna pink, tapi begitu muncul momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak, itu semakin oke. Pixelnya saat ini merah-merah masih belum bagus, momentumnya juga masih merah-merah, ini belum bagus. Dia bergerak di bawah garis winline masih belum oke ya. Supportnya di 1340, ini dia memang mantul, tapi karena dia masih berada di bawah garis winline, ini potensinya dia hanya kejedot garis winline-nya nih. Di garis winline-nya itu ada di 1455 ataupun MA200. Ini adalah MA200. MA200-nya ada di 1500, atau bahkan mudah-mudahan kalau dia mampu untuk breakout ya dari MA200-nya ini, mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sini nih, 1605 sampai 1610. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 1340, itu artinya tidak oke karena dia membentuk new low lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Kalau ada yang nyangkut, maka gunakan kesempatan saat dia mantul dan menuju ke resist 1605-nya ini untuk SOS. Kecuali dia mampu untuk breakout dari resist 1605, ini kalau belum bisa breakout ini masih belum oke. Dia harus bergerak di luar ini ya, di luar channel downtrendnya. Ini baru dia mulai memasuki fase uptrend, itu baru bagus. Jadi teman-teman menunggu aja sampai dia sudah breakout dari channel downtrendnya. BTPS ini juga belum ada sinyal entry, dia masih berada di bawah garis winline ya, masih belum oke. Pixelnya hijau satu doang, ini masih belum oke sih. Dan momentumnya ini juga berwarna merah-merah semakin mendalam nih. Supportnya kita bisa gunakan harga low-nya dia yaitu 2810, dan support di sini juga bisa sih 2970. Potensinya ini karena dia hari ini candlenya candle bullish ya, mudah-mudahan dia bisa testing ke resist yang di sini 3210 ataupun ke resist garis winline yaitu 3320, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa ke resist downtrend lainnya nih 3455 atau bahkan ke 3510. Tapi kalau dia tidak mampu naik ke atas 3210, maka sebaiknya ini teman-teman SOS dulu ya di 3210, karena potensinya kalau dia hanya kejedot di sini dia akan turun ke bawah lagi dan testing support yang di sebelah sini.
Untuk WSKT ini juga belum ada sinyal entry-nya. Jadi daripada WSKT sih kayaknya masih mendingan Wika ya, karena Wika dia udah mulai bergerak sideways. Kalau WSKT ini masih terus membentuk new low. Pixelnya dia hanya hijau satu, masih belum oke. Momentumnya juga masih merah-merah. Walaupun dia udah berubah nih menjadi merah tua dan semakin mengecil, tapi selama dia masih berada di bawah garis win line itu masih kurang oke. Yang bagus ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Jadi kurang lebih di area sini ya, ini yang lebih bagus nih. Dia di atas garis win line dan udah ada momentumnya. Supportnya kita bisa gunakan harga low-nya dia, yaitu ada di 935. Resistnya kita bisa gunakan garis win line, yaitu ada di 1055 sampai 1060, ataupun mudah-mudahan bisa ke sini ya 1210, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa balik ke 1320. Kalau dia sampai mantul ke arah sini 1210 ataupun 1320, maka sebaiknya teman-teman manfaatkan ya untuk SOS kalau ada yang nyangkut. Sebaliknya, kalau dia sampai breakdown dari support 935-nya ini, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Seharusnya sih kalau yang pada nyangkut ini, dia begitu breakdown dari support 1320-nya ini harusnya udah exit. Jadi nggak bakalan terjebak sama yang namanya nyangkut seperti ini ya. Sayang banget. Untuk BBNI, dia masih sideways sebetulnya di sini. Jadi kalau lagi sideways, segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan aja. Strateginya bisa diubah menjadi buy on support dan sell on strength. Dia ada resist downtrend di sebelah sini. Jadi selama dia belum bisa naik ke atas resistnya, belum bisa breakout dari resist downtrend, jadi belum oke. Akan lebih baik kalau dia udah keluar ya, udah berada di sini nih. Pixelnya hanya hijau satu juga masih belum oke, dan momentumnya masih berwarna merah, walaupun udah merah tua tapi masih belum bagus-bagus banget. Yang bagus adalah ketika dia momentumnya udah menjadi biru Ben Hur semakin menanjak. Supportnya ada di sebelah sini 5550, dan saat ini sih dia lagi di tengah-tengah ya, berarti ya. Resistnya kita gunakan yang di sebelah sini, yaitu 6125. Kalau ada yang spekulatif di area support, maka seharusnya teman-teman udah SOS nih ketika dia mendekati area resist ya. Di sini juga kalau misalnya ada yang punya masih hold, maka sebaiknya begitu mencapai area resist teman-teman SOS dulu. Kecuali dia berhasil breakout dan bergerak di atas 6125, ini bertahan di sini ya, dia bikin base di sebelah sini, maka itu jadi lebih oke. Sebaliknya, kalau dia sampai breakdown dari support yang 5550 ini, maka jadinya kurang oke nih. Potensinya dia bisa melanjutkan penurunan ke support selanjutnya, yaitu 5425 dan 5250. ADI ini sama ya seperti konstruksi yang lainnya. WSKT Wika ini masih belum oke-oke banget, tapi dia udah mulai bergerak sideways seperti si Wika, jadi lebih menarik daripada si WSKT. Pixelnya saat ini udah mulai dia hijau-hijau, dan momentumnya sih memang masih berwarna merah, merah tua, tapi udah mulai mengecil, jadi ada perbaikan dari segi momentumnya. Karena ADI masih bergerak dalam channel downtrend, jadi segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Walaupun dia muncul segitiga hijau kemarin, ini hanya spekulatif. Seharusnya kalau dia mulai bergerak sideways seperti ini, strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Supportnya kita bisa gunakan support saat dia mantul, yaitu di sini 985. Resistnya kita bisa gunakan either resist win line ataupun resist yang di sebelah sini nih. Ini ada resist 1270. Seharusnya kalau ada yang nyangkut ketika dia breakdown dari sini, itu memang harusnya sudah exit ya, disiplin. Lalu begitu ada pantulan, baru teman-teman bisa spekulatif lagi. Dan support yang tadinya dijebol itu akan menjadi resist. Jadi kalau masih ada yang nyangkut juga, maka bisa SOS di dekat resistnya ini, yaitu 1270. Kalau dia breakout atau dia keluar dari channel downtrendnya, maka ini oke. Tapi selama dia berada di bawah support 1270 itu masih belum bagus. Sebaliknya kalau sampai dia breakdown dari 985, maka jadinya tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Jangan sampai kejadiannya seperti ini nih.
dia breakdown 1270 terus turun sampai ke support selanjutnya. Lebih baik di cut loss lalu spekulatif lagi di support selanjutnya. LPPF ini masih bergerak dalam channel uptrend, dia masih oke. Pixelnya memang hanya hijau satu, jadi masih belum oke-oke banget. Momentumnya ada, ini berwarna biru ya, tapi hanya kecil aja. Kalau kita tarik trennya, tren momentumnya ini juga mulai melemah nih. Ini kalau kita tarik garis tren, dia mulai miring ke bawah ya, jadi mulai agak melemah. Jadi hati-hati. Bagi yang sudah profit, mungkin sebaiknya jangan lupa untuk pasang trailing stop. LPPF ini biasanya dia bergeraknya hanya musiman, jadi ini karena menjelang puasa dan lebaran makanya dia bisa bergerak naik. Tapi setelah lebaran apakah dia masih mampu naik? Nah, itu yang kita pertanyakan nih. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini, yaitu ini ada support 1390 sampai 1400. Yang spekulatif di area support maka congratulations, harusnya sudah cuan. Teman-teman bisa take profit sebagian di area resist. Ini udah deket resist nih, 1530, dan resist selanjutnya adalah 1665. Mudah-mudahan sih dia bisa testing ke resist yang ini lagi ya, 1665. Selama dia bergerak dalam channel uptrend ini masih oke, jadi jangan sampai dia breakdown dari support yang ini ya, 1390. Jadi jaga, jangan lupa pasang trailing stop ataupun stop lossnya. Kalau dia udah breakdown artinya dia sudah tidak uptrend lagi, momennya udah hilang ya. Sebaiknya teman-teman tinggalkan juga dan cari saham lain yang lebih oke. Untuk SSMS ini belum oke, sebetulnya dia masih bergerak downtrend, jadi pixelnya juga merah-merah, belum oke. Momentumnya juga masih merah, ini belum oke. Kalau ingin sawit atau CPO, mendingan sih saran saya lebih oke MGRO ya. Nih teman-teman bisa cek MGRO, 3 hari ini volumenya lumayan. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini, yaitu 875. Resistnya ini kalau dia mantul maka potensinya ke resist yang di sebelah sini 935, ataupun resist yang di sini ini adalah resist downtrendnya ya, 960, ataupun garis winline ini juga ada yang warnanya merah yaitu 945 nih. Kalau sampai dia breakdown SSMS, kalau sampai dia breakdown dari supportnya 875, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. BBRI ini sebetulnya belum ada sinyal untuk entry-nya. Yang bagus adalah ketika dia seperti ini ya, dia muncul sinyal yang valid, segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang menanjak. Kalau sekarang kan dia pixelnya masih merah-merah dan momentumnya juga masih berwarna merah. Minor trendnya dia masih sideways, jadi supportnya kita bisa gunakan support yang di sini, harga low-nya yaitu 4120. Potensinya dia akan ke resist yang di sini. Ini ada harga high-nya yaitu 4400, ataupun di sini juga ada nih 4450, atau bahkan mudah-mudahan dia bisa ke area sini ya. Sekaligus ada resist downtrendnya 4540. Tapi kalau dia nggak bisa tembus dari resist yang ini, maka sebaiknya teman-teman take profit dulu, nanti pantau kembali ya di support 4120-nya. Kalau dia jebol dari 4120 maka jadinya tidak oke. Potensinya dia akan melanjutkan penurunan ke support selanjutnya, yaitu support selanjutnya di sini 3960 ataupun 3820. Ini contoh dari chart HK Haki. Ini adalah chart HK Haki secara 5 menit ya. Ini ada tulisannya 5 menit. Jadi kita bisa gunakan chart HK Haki ini, sebetulnya enak banget. Mau fast trading bisa, mau di swing juga bisa. Cara lihatnya tuh gimana sih? Di chart 5 menitan ini kita bisa lihat ya, dia mulai ada banyak yang HK. Dia grafiknya juga semakin menanjak. Dia ada spike, memang spike-nya hanya kecil sih. Tapi selama ini grafiknya mulai menanjak dan banyak yang HK, ini bagus. HK itu apa? Kalau ada yang bingung, itu adalah hajar kanan atau banyak yang beli ya, belinya di over. Kalaupun kita entry-nya agak telat, misalnya kita entry-nya di sini ya, berarti di area sebelah sini yaitu sekitar 4250, seharusnya kita udah profit juga, lumayan deh 1%. Jadi kita bisa copet. Mudah-mudahan sih dia masih mampu naik ya, karena ini terakhir
saat closing dia belum ada buangannya bagaimana. Mudah-mudahan besok dia masih bisa testing ke resist. Di sini ada resist yaitu 4.400. Dan di daily-nya juga memang ada resist ya, 4.400 dan 4.450. Mudah-mudahan sih sampai ke sini. Di area resist, saran saya sih teman-teman sebaiknya take profit dulu. Take profit boleh sebagian lagi dipasang trailing stop aja. Karena khawatirnya kenaikannya BBRI ini hanya sideways ataupun hanya dead cat bounce. Untuk ERA ini saya kasih tampilkan juga chart HKHQ. Hari ini dia naik ya. Dan teman-teman bisa lihat di 13 April ini ada spike. Lalu walaupun kita misalnya bingung nih spike-nya, kita nggak ngerti ya ini apaan sih. Terus kita lihat di sini sudah mulai banyak ya yang HKHK. Nah, kita bisa ikutan entry di sebelah sini. Jadi lumayan ya hari ini dia naiknya lumayan nih. Dari berapa nih? Taruhlah 520 dan kita udah cuan nih. Dia profit sampai di 580. Jadi lumayan ya. Mau fast trading ataupun mau swing, kita bisa profit menggunakan HKHQ ini. Satu lagi saya tampilkan yaitu ABA. Hari ini dia arah dan teman-teman bisa lihat di sini juga ada spike-nya. Dia pixelnya hijau-hijau. Ini bisa kita padukan ya dengan chart win. Lalu mulai banyak yang HK. Nah, ini menjadi konfirmasi bahwa adanya big money yang masuk. Kita bisa gunakan kesempatan ini untuk numpang ya. Kita numpang dengan big money-nya. Di sini juga mulai kelihatan ini walaupun dia koreksi tapi dia buangannya sedikit. Di sini dia mulai lagi ada yang HK. Nah, disinilah kita bisa ikutan lagi nih. Kalaupun kita terlambat ya. Misalnya kita entry-nya di sebelah sini yaitu misalnya 250. Maka lumayan nih. Kita bisa dapat berapa poin tuh? Sekitar 40 poin. Apakah besok dia masih bisa naik? Bisa aja, karena HKHQ-nya sih masih cukup menarik. Dia terakhir di closing memang ada buangan, tapi grafiknya sih masih menanjak. Jadi mudah-mudahan besok dia masih mampu naik dulu. Cuma ingat, ABA ini adalah saham yang high risk ya. Dan sebaiknya teman-teman kalau yang tidak bisa fast trading, jangan entry-nya di angka atas, sebaiknya menunggu aja sampai dia koreksi ke area support, maka teman-teman bisa entry. Selama chartnya masih oke, maka masih boleh entry ya. Soalnya si ABA ini masih uptrend, dia juga cukup liquid. Dia bertahan di atas MA20. Nah, untuk simpelnya teman-teman bisa entry di area-area supportnya nih, si ABA ini. Jadi pantau aja ya. Jadi enak banget kalau kita menggunakan chart HKHQ ini. Walaupun kita terlambat, kita masih bisa ikutan kalau ada big money yang entry. Composite kita ini masih sideways, pixelnya merah-merah masih belum oke, momentumnya memang ada perbaikan, tapi dia masih sideways ya, jadi khawatirnya dia akan kejedot di area resist. Supportnya kita bisa gunakan harga low-nya dia yaitu 5883 dan resistnya kita gunakan harga high yang terdekat di sebelah sini ya, 6113. Ada potensi dia bisa testing ke resist yang ini dan sebaiknya pantau. Kalau dia tidak mampu bertahan di atas ini, maka potensinya dia hanya kejedot dan akan kembali turun ke bawah, testing 5883 nya lagi. Kalau sampai bikin new low, jadi artinya dia ke bawah 5883, potensinya dia bisa ke support yang ini ya, HSG, ke support yang 5736. Hari ini saya kasih hasil screener lagi, yang ini masih sama screenernya yaitu WinPix Day, jadi secara daily. Yang ada status hold artinya dia sudah muncul segitiga hijau dari kemarin-kemarin, dan jangan salah ya, hati-hati, angka yang di sini bukanlah angka untuk beli. C itu adalah current price, jadi menunjukkan harga yang terkini. Ini screenernya bersifat mentah, jadi teman-teman bisa cari kira-kira saham mana yang masih uptrend, lalu teman-teman cari area support resistnya di mana, area untuk entry di mana. Kalau yang pixel ini P1 dan P2, artinya pixelnya itu berwarna hijau hanya salah satunya. Kalau P3 artinya hijau dua-duanya. Jadi usahakan untuk mencari yang sudah P3 itu lebih bagus. Tapi kalau dia hanya P1 atau P2 tapi dia uptrend, itu juga nggak masalah. Kita bisa entry ya di area supportnya. Yang ada tanda bintang ini artinya ada volume di atas rata-rata. Jadi volumenya di atas rata-rata. Kira-kira sekian analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jangan lupa untuk disiplin dengan trading plan-nya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita.
Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.